kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari COVID-19 atau virus corona. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa selalu mematuhi aturan protokol kesehatan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 8 yang telah berhasil menyelesaikan studinya di kelas 7 dan sekarang berada di kelas 8. Sebelum itu, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Aman Saputra. Di sini, Bapak akan mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Tentu anak-anak sudah memahami dan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di kelas 7 bukan? Nah, materi tersebut tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa pada tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila? Jawabannya, karena pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan nama dan istilah Pancasila di sidang BPU PKI. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Maka dari itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Berbeda dengan tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Pancasila disepakati oleh pendiri negara sebagai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dengan urutan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka dari itu, salah satu kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Fungsi dan peran Pancasila bisa dilihat di dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Fungsi dan peran Pancasila lainnya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Demikianlah perkenalan kita tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, setelah kita bersama-sama
telah mempelajari materi hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, maka telah selesailah pembelajaran kita hari ini dengan Bapak memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas pada halaman 5 pada aktivitas 1.1. Dikerjakan kemudian dikumpulkan pada hari ini paling lambat jam 5 sore. Bapak tunggu ya, tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.